Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 5 volume 2, yaitu tentang luas segitiga halaman 31 dan selanjutnya. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita buka halaman 31 ya, nomor 2, luas segitiga. Nomor 1. Temukan luas segitiga di bawah ini. Ayo pikirkan tentang cara menemukan luasnya. Kita dapat mengubah segitiga menjadi suatu bangun datar yang telah kita ketahui cara menghitung luasnya. Nah, di sini kita tuliskan ide kita ya. Kita akan mengubah segitiga menjadi bangun datar lainnya. Kali ini ide kakak akan mengubah segitiga menjadi persegi panjang. Kita lihat pada segitiga bagian atas, kita potong setengahnya ya. Kemudian kita tempelkan di bagian kanannya, sedangkan segitiga yang kecil yang di bagian kiri kita taruh di sebelah kanan, paling kanan ya, hingga membentuk persegi panjang. Nah, dari yang kakak ubah dari segitiga menjadi persegi panjang, berarti luas segitiga sama dengan luas persegi panjang. Nah, setelah diubah menjadi persegi panjang, berarti kita bisa mencari luasnya, yaitu panjang kali lebar. Nah, untuk panjangnya sendiri yaitu 6 cm, sedangkan lebarnya yaitu 2 cm atau 2 kotak ya. Nah, sekarang kalau kita menentukan luasnya berarti 6 dikali 2 yaitu 12 cm persegi. Nah, kita lihat pada gambar yang kakak buat. Karena lebar dari persegi panjang tersebut adalah setengah dari tinggi segitiga tersebut, maka untuk luas segitiga sama dengan panjang kali lebar dibagi 2, atau untuk panjangnya kita sebut alasnya dan untuk lebarnya kita sebut tingginya. Kemudian kita bagi 2 karena tinggi dari persegi panjang adalah setengahnya, setengah dari segitiga ya. Maka untuk kalimat matematikanya yaitu 6 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 12 cm persegi. Berikutnya kita buka halaman 32 nomor 2. Jelaskan ide keempat anak ini. Kita lihat ya. Pertama, ide Farida. Farida mengubah segitiga menjadi persegi panjang. Kita lihat. Farida memotong segitiga di bagian atas dan membaginya 2, kemudian ditempelkan di sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga membentuk persegi panjang. Jadi kalau kita menghitung luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya sendiri yaitu 6 cm dan lebarnya 2 cm, maka luasnya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12 cm persegi. Berikutnya kita lihat pada ide Yosef. Yosef merubah segitiga menjadi jajar kenjang. Yosef memotong bagian atas segitiga setengahnya ya. Kemudian dia tempelkan di bagian kanan hingga membentuk jajar kenjang. Nah, berarti kalau mencari luasnya atau menentukan luasnya sama dengan alas kali tinggi. Untuk alasnya yaitu 6 cm, sedangkan tingginya yaitu 2. Maka luasnya sama dengan 6 kali 2 yaitu 12 cm persegi. Nah, berikutnya kita lihat pada ide Dadang. Segitiga dia ubah menjadi persegi panjang. Dia memotong segitiga tersebut menjadi 2 bagian. Setiap bagian dia gandakan atau 2 kali lipatkan hingga membentuk persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebarnya 4 cm ya. Nah, kalau kita mencari luasnya dari segitiga tersebut berarti mencari setengahnya, yaitu
6 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 12 cm persegi. Nah, sekarang kita lihat pada ide Chia. Chia mengubah segitiga tersebut menjadi jajar genjang yang ukurannya 2 kali lebih besar. Luas jajar genjang sendiri yaitu alas kali tinggi. Nah, karena ukuran segitiganya pada gambar yaitu setengahnya, berarti untuk luasnya sama dengan 6 kali 4 dibagi 2, yaitu 12 cm persegi. Jadi untuk luasnya sama ya, dari keempat ide Farida, Yosef, Dadang, dan Chia. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 3. Bagaimana ide keempat anak pada nomor 2 mirip atau berbeda? Nah, coba kita lihat pernyataan A. Ide manakah yang mengubah segitiga menjadi persegi panjang? Kita lihat pada gambar di atas. Ide yang mengubah segitiga menjadi persegi panjang yaitu adalah ide Farida dan ide Dadang. Nah, berikutnya B. Ide manakah yang mengubah segitiga menjadi jajar genjang? Yaitu ide Yosef dan ide Chia. Dia mengubah segitiga menjadi jajar genjang ya. Selanjutnya C. Ide manakah yang mengubah segitiga menjadi bangun lain yang luasnya sama? Yaitu ide Farida dan ide Yosef. Dia mengubah bangun segitiga menjadi bangun lain, tetapi ukurannya masih tetap sama. Selanjutnya D. Ide manakah yang mengubah segitiga menjadi bangun lain yang luasnya 2 kali? Yaitu ide Dadang dan ide Chia. Dadang mengubah segitiga menjadi persegi panjang yang luasnya 2 kali lebih besar. Dan ide Chia juga mengubah segitiga menjadi jajar genjang yang luasnya 2 kali lebih besar. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 4 halaman 33. Perhatikan ide tentang mengubah segitiga menjadi persegi panjang atau jajar genjang. Temukan sisi yang panjangnya sama seperti pada segitiga. Pada ide Dadang dan ide Chia, dia mengubah segitiga menjadi persegi panjang maupun jajar genjang. Dan kita bisa perhatikan pada panjang sisinya yaitu sama seperti pada segitiga. Untuk alasnya sama-sama 6 ya. Untuk tingginya yaitu sama-sama 4, jadi tidak ada perubahan. Tetapi karena ukurannya lebih besar 2 kalinya, maka untuk mencari luas segitiga yaitu dengan cara membaginya 2. Nah, sekarang kita lanjutkan di nomor 5. Pikirkan bagaimana cara menghitung luas segitiga. Nah, sebelumnya kakak sudah menyampaikan ya bagaimana mencari luasnya. Nah, sekarang kakak ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita lihat pada ide Farida. Karena panjang persegi panjang adalah setengah dari garis AI, maka untuk mencari luasnya yaitu garis AI dibagi 2 kali garis BC, yaitu 4 dibagi 2 kali 6 sama dengan 12 cm persegi. Nah, selanjutnya pada ide Yosef. Karena tinggi jajar genjang setengah dari garis AK, maka Yosef menuliskan dalam kalimat matematikanya yaitu alas kali garis AK dibagi 2, yaitu 6 dikali 4 dibagi 2. Hasilnya yaitu 12 cm persegi. Selanjutnya ide Dadang. Karena luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang DBCE dan panjang dari persegi panjang AF, maka untuk kalimat matematikanya yaitu garis AF dikali garis BC dibagi 2, yaitu 4 kali 6 dibagi 2. Dan hasilnya yaitu 12 cm persegi. Nah, sekarang kalau kita lihat pada ide Chia, luas segitiga adalah setengah dari luas jajar genjang ABCD. Sehingga kalimat matematikanya yaitu alas
kali tinggi dibagi 2. Luas jajar genjang sendiri yaitu alas kali tinggi ya, sedangkan di sini luas segitiganya yaitu setengah dari luas jajar genjangnya. Berarti 6 dikali 4 dibagi 2, hasilnya yaitu 12 cm persegi. Jadi untuk semua hasil luasnya sama ya. Berikutnya nomor 2. Ukurlah panjang yang dibutuhkan untuk menemukan luas segitiga berikut dan hitunglah luasnya. Kita amati pada gambar. Jika bangun segitiga tersebut dibagi menjadi 2 dan setiap bagiannya ditempelkan di bagian kiri dan kanan atasnya, maka terbentuklah bangun persegi panjang yang ukurannya 2 kali lipat dari ukuran segitiga. Nah, maka dari itu untuk mencari luasnya berarti panjang dikali lipat dibagi 2 atau alas dikali tinggi dibagi 2, yaitu untuk alasnya sendiri 8 cm, sedangkan lebarnya atau tingginya yaitu 5 cm. Berarti untuk luasnya yaitu 8 kali 5 dibagi 2 sama dengan 20 cm persegi. Berikutnya adik-adik kita buka halaman 34. Gambarlah sebuah garis AD yang tegak lurus sisi BC dari titik sudut A. Sisi BC dinamakan alas, sedangkan garis AD disebut tinggi. Maka luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Selanjutnya kita ke nomor 3. Carilah luas segitiga di samping dengan mengukur panjang alas dan tingginya. Kita lihat ya, segitiga, gambar segitiga di bagian kiri. Nah, segitiga ABC. Ketika masing-masing ketiga sisi menjadi alas, manakah yang menjadi tinggi segitiga? Kita gambar ya, kita akan membuat sudut tegak lurus dari sisi BC. Nah, misalnya sisi BC ini sebagai alasnya. Maka kita ukur dari titik sudut A ke garis BC dengan sudut sebesar 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita tarik garis tegak lurus ya. Nah, selanjutnya kita ukur. Kita bisa mengukurnya dengan penggaris panjang BC sendiri yang sebagai alas yaitu 6 cm. Sedangkan panjang, katakanlah panjang AF ya. AF kalau kita ukur yaitu 4 cm. Maka untuk mencari luasnya sama dengan 6 kali 4 dibagi 2, yaitu 12 cm persegi. Selanjutnya kita ke latihan halaman 34, latihan paling bawah ya. Hitunglah luas segitiga dengan situasi berikut. Nomor 1, jika sisi BC sebagai alas, maka luasnya yaitu, nah kita lihat ya pada gambar di samping, sisi BC yaitu sebagai alas dengan panjang 7,5 cm. Berarti untuk tingginya yaitu 7,2 cm. Ingat ya, untuk menentukan tingginya kita tarik garis dari titik sudut A menuju ke garis BC. Maka tingginya yaitu 7,2 cm. Nah, baru kita cari luasnya. Luas sama dengan 7,5 dikali 7,2 dibagi 2. Hasilnya adalah 27 cm persegi. Nah, berikutnya nomor 2, jika sisi AB sebagai alas. Kalau kita lihat pada gambar, sisi AB sebagai alas panjangnya yaitu 9 cm. Nah, untuk menentukan tingginya berarti kita tarik dari sudut C menuju garis AB ya. Kemudian dapat dinyatakan tinggi yang panjangnya 6 cm. Kita bisa lihat pada gambar ya. Nah, selanjutnya kita tentukan luasnya. Luas sama dengan 9 kali 6 dibagi 2. Hasilnya yaitu 27 cm persegi. Jadi sama ya hasilnya. Ketika
pada bangun segitiga ditentukan alas dari segi manapun, untuk luasnya masih tetap sama ya. Selanjutnya kita ke halaman 35 nomor 4. Ayo pikirkan cara menemukan luas segitiga dengan sisi BC sebagai alas. Kita lihat ya pada gambar di samping. Sisi BC, apabila kita tarik garis ke kanan dan dari sudut A kita tarik ke bawah, lurus ke bawah ya, maka akan bertemu titik yang saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Nah, dari sini kita mendapatkan tingginya. Untuk sisi BC-nya sendiri yaitu 8 cm. Dan tinggi yang kita dapat dari pertemuan dari garis B dan A yaitu 10 cm. Tingginya 10 cm ya. Maka untuk mencari luasnya sama dengan BC kali AD dibagi 2, yaitu 8 kali 10 dibagi 2 sama dengan 40 cm persegi. Selanjutnya kita ke nomor 1, jelaskan ide kedua anak berikut. Nah, pertama kita lihat pada ide Yosef. Yosef membentuk segitiga tersebut menjadi 2 kali lipatnya hingga menjadi bangun jajar genjang dengan alas yang panjangnya 8 cm dan tingginya 10 cm. Nah, karena luas jajar genjang tersebut ukurannya 2 kali lebih besar daripada segitiga, maka untuk luasnya sama dengan 8 kali 10 dibagi 2, yaitu 40 cm persegi. Sedangkan ide Cia mengurangi dari segitiga besar dikurangi segitiga kecil yang telah dibuat di nomor 4 tadi. Coba kita cari luasnya ya, yaitu dengan mengurangkan segitiga besar dikurangi segitiga kecil. Segitiga besarnya yaitu 12 kali 10 dibagi 2, yaitu 60 cm persegi. Sedangkan untuk segitiga kecilnya yaitu 4 kali 10 dibagi 2, yaitu 20 cm persegi. Nah, sekarang kalau kita kurangi 60 cm persegi dikurangi 20 cm persegi, hasilnya yaitu 40 cm persegi. Jadi luasnya sama ya antara ide Yosef dan ide Cia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Hitunglah luas segitiga yang alasnya 8 cm dan tingginya 10 cm dengan menggunakan rumus luas dan kemudian bandingkan dengan hasil yang diperoleh pada nomor 1. Segitiga dengan alas 8 cm dan tingginya 10 cm, maka luasnya yaitu 8 dikali 10 dibagi 2, hasilnya yaitu 40 cm persegi. Nah, jika kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh pada nomor 1, hasilnya tetap sama ya. Gambarlah garis A melalui titik sudut A dan sejajar dengan sisi BC. Jarak antara garis A dan garis B merupakan tinggi segitiga jika alasnya sisi BC. Nah, kita bisa lihat ya pada gambar di samping. Kita gambar garis A yang melalui sudut A. Kemudian kita gambar juga garis B yang melalui garis BC. Nah, di situ kita dapat menemukan tinggi jika alasnya BC. Nah, sekarang kita ke latihan paling bawah halaman 35 ya. Hitunglah luas segitiga berikut. Nomor 1. Pada segitiga nomor 1, diketahui alasnya yaitu 5 cm, sedangkan tingginya yaitu 6 cm. Maka luasnya sama dengan 5 kali 6 dibagi 2, yaitu 15 cm persegi. Nah, berikutnya nomor 2, kita amati gambar nomor 2 ya. Jangan sampai kita terkecoh dengan alas ataupun tingginya ya. Kita amati garis yang membentuk sudut siku-siku
adalah sisi yang kita hitung. Pada gambar nomor 2, alasnya yaitu 6 cm, sedangkan untuk tingginya yaitu 7 cm. Jadi, luasnya sama dengan 6 kali 7 dibagi 2, yaitu 21 cm persegi. Selanjutnya adik-adik, kita ke halaman 36 nomor 5. Pada gambar di bawah, garis AB dan CD sejajar. Hitunglah luas setiap segitiga berikut. Nah, jika panjang alas dan tinggi dari beberapa segitiga sama, maka luas mereka juga sama. Kita lihat ya pada gambar di atas. Masing-masing luasnya yaitu sama-sama 3 cm. Sedangkan untuk tingginya, jika ditarik garis A dan C melalui garis A ditarik dari sudut paling atas atau sudut atas ya, sedangkan garis C ditarik melalui alasnya hingga terbentuk tingginya yaitu 6 cm. Nah, jika kita hitung luasnya masing-masing, untuk luas bangun datar nomor 1, 3 kali 6 dibagi 2 yaitu 9 cm persegi. Luas bangun datar nomor 2, 3 kali 6 bagi 2 sama dengan 9 cm persegi. Selanjutnya, luas bangun datar nomor 3, 3 kali 6 bagi 2 yaitu 9 cm persegi. Dan luas bangun datar nomor 4 yaitu 3 kali 6 dibagi 2, hasilnya yaitu 9 cm persegi. Jadi luas keempat bangun datar di atas sama ya, karena kita lihat alasnya yaitu sama-sama 3 cm dan tingginya yaitu 6 cm. Kakak ulangi, jika panjang alas dan tinggi dari beberapa segitiga sama, maka luas mereka juga sama. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Gambar di sebelah kanan merupakan segitiga siku-siku. Nomor 1, hitunglah luasnya. Nah, di sini diketahui untuk alasnya yaitu 6 cm dan untuk tingginya yaitu 8 cm. Maka luasnya sama dengan 6 kali 8 dibagi 2 yaitu 24 cm persegi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jika sisi BC adalah alas, hitunglah tinggi segitiga tersebut. Tadi sudah diketahui untuk luasnya yaitu 24 cm persegi ya. Nah, sekarang kita akan mencari tingginya. Alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan luas. Nah, sekarang kalau alasnya di sini 10 cm dan tingginya belum diketahui, dibagi 2 sama dengan 24 cm persegi, maka kita buat persamaan ya. 10 kali tinggi sama dengan luas kali 2, yaitu 10 kali tinggi sama dengan 24 kali 2. Tinggi sama dengan 24 kali 2 dibagi 10. Tinggi sama dengan 4,8 cm. Jadi untuk tingginya yaitu 4,8 cm ya. Selanjutnya adik-adik kita ke latihan paling bawah halaman 36. Hitunglah luas segitiga-segitiga ini jika sisi AD dan BC sebagai alasnya. Nah adik-adik, gambar di samping terdapat segitiga ABC dan segitiga ABD yang diketahui masing-masing alasnya yaitu 2 cm dan tingginya 4 cm. Nah, apabila kita mencari luasnya jika sisi AD dan BC sebagai alas, maka sama saja kita mencari luasnya dengan alas AB sebagai alas, garis AB sebagai alas ya. Coba kita hitung dulu luas segitiga ABC dengan alas AB 2 cm. Maka luasnya yaitu 2 kali 4 dibagi 2, yaitu 4 cm persegi. Jadi luas ABC sama dengan 4 cm persegi ya. Nah, jika di pertanyaan sisi BC sebagai alasnya, maka untuk luasnya jika dihitung
yaitu juga sama-sama 4 cm persegi. Nah, selanjutnya kita cari luas segitiga ABD ya. Untuk mencari luasnya kita memakai alas AB yaitu 2 cm dan tinggi 4 cm. Maka luasnya yaitu 2 kali 4 dibagi 2 yaitu 4 cm persegi. Jadi kalau kita lihat soal di atas, jika sisi AD sebagai alas, maka sama juga untuk menentukan luas, sisi AB juga bisa dijadikan alas. Jadi kalau kita hitung, jika sisi AD dijadikan alas, luasnya sama-sama 4 cm persegi ya. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di halaman selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang luas trapesium halaman 37. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.